Ada 4 karung kemarin kita ambil. Ini udah ada sekitar 5 karung lebih kayaknya ini. Jagung termasuk dalam salah satu bahan pangan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Tak heran jika saat ini jagung mulai banyak diorder dan peminatnya menjadi meningkat. Maka dari itu banyak petani yang memanfaatkan untuk mencoba keberuntungannya dalam urusan budidaya jagung jenis BC2 ini guys. Pengen tahu seperti apa kiranya? Nah ini dia, Mimin sudah rangkum sedemikian rupa cara budidaya jagung BC2 dari benih hingga panen. Number 7. Kegunaan jagung untuk kosmetik dan lainnya. Seperti yang sudah banyak orang ketahui sebelumnya, jika menanam jagung BC2 akan bisa membuat orang semakin kaya raya. Bahkan dalam usaha, kini panen didapatkan akan secepat mungkin jika dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Jika Anda tahu cara menanam jagung dengan benar dan tepat, maka tanaman jagung ini masuk dalam kategori tanaman pangan yang terpenting di dunia. Ini juga yang akan menghasilkan karbohidrat selain dari beras dan juga gandum guys. Tanaman jenis jagung BC2 ini merupakan salah satu bahan makanan pokok dan berupa olahan seperti halnya tepung jagung dan bahkan juga bisa dijadikan minyak jagung. Tidak hanya itu saja, banyak yang belum tahu jika jagung bisa digunakan untuk bahan dasar pembuatan kosmetik. Bahkan juga untuk bioenergi dan kebutuhan pakan ternak yang ada di seluruh belahan dunia. Dalam urusan pakan ternak, ternyata jagung ini merupakan buahnya yang diseleb atau digiling. Mulai dari tangkai sampai buahnya saja memang sudah dipastikan memiliki kandungan super karbohidrat yang memiliki cukup tinggi jika dibandingkan dengan pakan ternak lainnya. Number 6. Langkah awal untuk budidaya jagung BC. Semua orang sudah tahu jika tanaman jagung dapat tumbuh di dataran rendah hingga juga dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 1.200 meter di atas permukaan air laut. Bahkan tanaman ini juga membuat sebuah media tanah, lihat loh. Tanah berpasir, tanah vulkanik yang gembur dan juga subur. Tidak hanya itu saja, tanah yang dipilih harus subur, kaya kandungan bahan organik, sinar matahari yang cukup banyak, dan lagi lainnya. Untuk sinar matahari yang dipastikan untuk tanaman ini yaitu setidaknya 8 jam sehari, suhu udara 20-33 derajat Celcius. Dengan curah hujan sedang dan tanah memiliki kandungan pH mencapai 5,5 hingga 7 dengan dryness yang sangat baik. Number 5. Pembuatan lahan tanam. Seperti yang sudah dilakukan pada tanaman lainnya, hal yang utama dan langkah utama yang wajib dilakukan sebelum memutuskan membudidayakan tumbuhan, maka Anda harus menyiapkan sebuah lahan untuk dijadikan tempat tanaman tersebut. Jika alang-alang dan rumput tumbuh di lahan tersebut, maka jangan disemprot dengan obat-obatan kimiawi. Rumput dan alang-alang itu Anda bisa bersihkan dengan sabit dan parang. Selanjutnya nih guys, kalian lihat rumput dan alang-alang yang sudah dibersihkan itu dibiarkan tergeletak di tanah. Gali tanah dulu dan buat terasering. Setelah semuanya selesai, baru deh tanah yang akan ditanami jagung digali. Jika semua itu sudah dilakukan sama kalian nih guys, maka langkah selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pembuatan terasering berbentuk horizontal. Seperti yang sudah kalian ketahui, jika terasering bertujuan agar tanah tidak terbawa erosi saat musim hujan. Manfaatnya pun untuk terasering, selain menahan erosi saat musim hujan tiba, juga memudahkan petani untuk membersihkan tumbuhan liar yang tumbuh di sela-sela tanaman jagung. Pada intinya, tanah harus dalam kondisi gembur ya guys. Namun jika ada batu kerikil, batu sedang, serta akar harus dibuang atau dipisahkan.
Number 4. Pilih benih yang berkualitas. Sudah sangat jelas, jika ingin panen yang berkualitas maka kalian harus terlebih dahulu untuk memilih benih yang baik. Untuk meningkatkan produktivitas jagung, maka ada beberapa jenis benih jagung yang masuk dalam unggul yang telah diluncurkan dan disertifikasi. Saat kalian menanam jagung, sangat dianjurkan untuk tidak melakukan penanaman kembali tanaman yang tidak tumbuh. Dengan menanam benih di tanaman biasanya tidak normal, lantaran adanya persaingan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu nih guys, sangat penting menentukan benih dengan kapasitas pertumbuhan kurang lebih dari 90%. Hal ini sangat dianjurkan oleh semua pembudidaya jagung yang sudah sukses. Number 3. Pengelolaan lahan tanam yang baik. Memiliki tujuan yang sangat baik, maka pengelolaan lahan merupakan salah satu memperbaiki kondisi tanah yang sudah rusak. Dengan struktur tanah dan juga kesuburan tanah di lahan budidaya, maka kelihatan pengelolaan ini sudah mulai bisa dilakukan dengan mencangkul dan bisa juga membajak tanah. Hal ini bertujuan agar tanah menjadi subur dan gembur. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like, kemudian subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selagi juga meningkatkan ventilasi tanah pada kedalaman 15 hingga 20 cm pada VSE. Selanjutnya ini sahabat, kalian bisa dengan menggunakan bedengan yang dibuat dengan ukuran lebar 1 meter dan panjang yang disesuaikan dengan keadaan lahan dan jarak antara bedenan yaitu kurang lebih 30 cm. Number 2. Proses pemanenan. Jika tahapan demi tahapan sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu Anda bisa melanjutkan pada proses penanaman. Sangat dianjurkan dalam proses ini untuk menanam pada awal musim hujan, lantaran sudah jelas lebih baik daripada musim kemarau. Penanamannya itu dilakukan pada jarak 75 x 25 cm dengan kedalaman kira-kira 3-5 cm dengan memasukkan 2 biji pada lubang. Kemudian Anda tutup kembali lubang itu dengan tanah. Sebelumnya memasukkan benih jagung, sebaiknya kalian masukkan sedikit pupuk dasar atau pupuk kompos dan kandang yang direndamkan pada biji jagung. Hal ini bertujuan agar jagung cepat tumbuh besar dan cepat panen. Number 1. Tahapan panen yang cepat. Dari banyaknya para petani, pastinya hal inilah yang ditunggu-tunggu, iya kan? Tidak meraih kemungkinan dalam urusan panen, pastinya ada untung dan ruginya. Namun untuk budidaya jagung ini, jika Anda beruntung, maka jelas akan bisa tajir melintir dalam waktu yang sangat cepat. Panen kita ini sudah bisa memanen jagung lebih cepat jika menanamnya langsung dari biji, yakni hanya dalam waktu 7 bulan saja. Sedangkan proses penanaman dengan bagian benih kecil membutuhkan waktu lebih lama, berkisar 18-24 bulan sesudahnya guys. Proses panen juga sudah bisa dilakukan dengan menggali tumbuhannya. Jika kalian ingin mendapatkan untung lebih banyak, maka proses panen sebaiknya dilakukan di musim kemarau. Biasanya dalam hal ini adalah waktu ketika harga jagung akan lebih mahal. Biji jagung ini juga bisa kalian jual dalam kondisi basah maupun kering. Jadi gimana nih guys? Kalian ingin mencoba untuk budidaya tanaman ini? Jika iya, maka segera ya